Halo, kembali lagi dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 8 bab 7 ya. Marilah kita mulai saja, kita klik shortcut yang ada di HP kita. Langsung kita masuk ke buku, kita scroll ke bawah, kita lihat di daftar isi. Bab 7 itu ada di halaman berapa? Oh iya, 85. Berarti 85 tambah 7 kita ketik 92. Langsung masuk ke bab 7. Judulnya adalah My Uncle is a Zookeeper. Pamanku adalah seorang penjaga kebun binatang. Sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari di bab 7 ini? Coba kita baca. We will learn to communicate states and events that happens routinely or as general truth in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Yang artinya kita akan belajar untuk berkomunikasi, untuk mengkomunikasikan pernyataan dan kejadian-kejadian yang terjadi secara rutin atau sebagai kebenaran umum, untuk menghargai alam, untuk menunjukkan rasa bangga kita terhadap sesuatu, atau untuk memberikan contoh yang baik dan contoh yang jelek. Jadi kira-kira penjelasannya adalah sebagai murid SMP kita akan belajar harus sudah bisa untuk to communicate, berarti berkomunikasi. Jadi bisa bertanya ataupun menjawab tentang pernyataan atau kejadian-kejadian yang terjadi secara rutin. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana bertanya, bagaimana menyatakan, menjawab suatu kejadian-kejadian yang terjadi secara rutin. Di sini tujuannya untuk mengapresiasi alam, untuk menunjukkan kita rasa bangga terhadap sesuatu, atau untuk memberikan contoh baik dan buruk. Baiklah, coba kita kegiatan belajarnya. Oke, kita lanjutkan halaman selanjutnya, ada observing and asking question. Kita mengamati dan menanyakan. Ada gambar di sini, kita coba aktivitasnya. Pertama adalah mengamati dan menanyakan. Ini pertanyaannya. We have a study tour in a zoo. What animal do you see in the picture? Kita melakukan study tour di kebun binatang. Binatang apa yang kamu lihat pada gambar? Coba kita lihat. Di situ ada apa saja? Ya betul, di situ ada bear, tiger, monkey, elephants, dan deers ya. Jadi ada 5 macam binatang yang tertangkap pada gambar ini ya, tertangkap kamera pada gambar ini. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Di situ ada observing and asking question, masih ya. We will learn to describe animal in the zoo one by one. Here what we will do first, we will listen and repeat each description after the teacher, sentence by sentence. Jadi kita akan belajar untuk mendeskripsikan binatang di kebun binatang satu demi satu. Here what we will do, ini yang akan kita lakukan. First we listen. We will listen and repeat each description after the teacher. Pertama, kita akan mendengarkan dan menirukan setiap deskripsi sesudah guru ya, sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Second, in the group we will discuss to identify the different pieces of information about each animal and put them into the table. Yang kedua, secara berkelompok kita akan mendiskusikan, mengidentifikasi bagian-bagian yang berbeda dari informasi tentang tiap-tiap binatang dan menaruhnya ke dalam tabel. Jadi kita membuat tabel yang isinya adalah identifikasi perbedaan tiap-tiap binatang. Finally, we will handwrite
the analysis in our notebook. Yang terakhir kita akan menulis dengan tangan hasil analisis tersebut di buku catatan kita. Jadi 3 itu ya. Pertama kita dengarkan dan tirukan apa yang dikatakan guru mengenai binatang tersebut. Kemudian kita menganalisis perbedaan dan ininya bagian-bagian dari tiap binatang. Yang terakhir kita menuliskannya ke dalam tabel. Selanjutnya we will use dictionary. Kita akan menggunakan kamus. We will spell the words and use the punctuation mark correctly. Kita akan mengeja kata-kata dan menggunakan tanda baca dengan tepat. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. Kita juga mengucapkan ya setiap kata dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar. If you have any problem, we will go to our teacher for help. Jika kita punya masalah, kita pergi ke guru atau menanyakan pada guru untuk mendapatkan pertolongan. Baiklah, kita lanjutkan pada aktivitas pertama. Oke, coba tirukan setelah gurumu satu persatu. Oke, kita mulai dulu dari bacaan yang pertama. Tirukan ya, berarti ya. Elephants are the heaviest land animals. Tirukan. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunks almost like an arms to put food and water in their mouths. They eat grass and plants. Ya, jadi di situ elephants, gajah adalah binatang darat yang paling berat. The heaviest land animal. Mereka juga cerdas dan mempunyai ingatan yang bagus. They are intelligent and have good memories. Kebanyakan dari mereka tinggal di Afrika dan di Asia, contohnya di Lampung, Indonesia. Mereka menggunakan belalai mereka yang panjang, hampir seperti lengan. Ya, they use their long trunk almost like an arm untuk menaruh makanan dan air ke dalam mulutnya, to put food and waters in their mouth. They eat grass and plants. Mereka makan rumput dan tanaman. Ya. Kita lanjutkan. Tirukan yang kedua. Tigers are the biggest of all cats. They live in grassland and forests. Their striped coat gives them good camouflage when they hunt. They love meat to eat. Ya. Jadi harimau adalah kucing ya, kucing yang terbesar dari semua kucing ya. Mereka tinggal di padang rumput. They live in grassland dan di hutan and forest. Kulit mereka yang belang-belang memberikan mereka kamuflase yang bagus atau penyamaran yang bagus ketika mereka berburu ya. The striped coat gives them good camouflage when they hunt. Jadi kegiatannya adalah berburu dia ya, dengan kulit loreng-lorengnya, jadi tidak terlihat, tahu-tahu sudah menerkam. Karena beda dengan singa yang berkelompok, dia berburu sendirian, jadi tidak terlihat oleh mangsa, tahu-tahu menerkam. Mereka suka daging untuk dimakan. Jadi untuk dimakan mereka makanannya adalah daging. They love meat to eat. Lanjut, kita tirukan bacaan yang ketiga mengenai beruang ya. Oke, tirukan. Bear have thick fur coat to protect them from cold. Tirukan.
Most of them live in northern parts of the world. They are large and powerful. They have good sense of smell. Some of them eat meat and some of them eat honey. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Jadi beruang mempunyai bulu pelindung yang tebal ya untuk melindungi mereka dari hawa dingin ya. Bear have thick fur coats to protect them from the cold ya. Kebanyakan dari mereka, most of them, tinggal di bagian utara bumi. Most of them live in the northern parts of the world. Jadi kebanyakan tinggal di bagian utara bumi. Kalau bumi ada khatulistiwa, di bagian selatan itu bagian utaranya. Mereka besar dan kuat. They are large and powerful. Mereka mempunyai indera penciuman ya yang bagus. They have a good sense of smell. Jadi smell begini bukan berarti senyum ya. Senyum itu smile. Kalau smell di sini adalah bau ya, membau, mencium bau, mengendus lah kalau bahasa hewannya ya. Beberapa dari mereka makan daging dan beberapa dari mereka makan madu ya. Some of them eat honey. Di musim dingin, in winter, beberapa beruang, some bears, mencari atau menemukan tempat nyaman untuk hibernasi atau tidur yang panjang. Itu dia mempunyai aktivitas atau kegiatan tidur yang panjang. Ya. Oke, kita lanjutkan pada bacaan keempat. Tirukan ya. Monkeys are clever mammals that can solve problem and hold things in their hands. Jadi monyet adalah mamalia yang clever, yang pintar, yang bisa menyelesaikan masalah dan bisa memegang sesuatu dengan tangan mereka. Misalnya kita kasih kacang yang masih ada bungkusnya, misalnya kacang Garuda atau Pilus itu, dia bisa membukanya. Ya, kalau kita kasih minuman dalam botol, dia bisa membukanya untuk makannya. Jadi dia bisa menyelesaikan masalah. Jadi karena dia binatang yang pintar ya, tidak seperti binatang yang lain. Mereka tinggal secara berkelompok, disebut dengan pasukan. They live in group called troops ya. Monyet makan tanaman, monkey eat plants, telur burung, bird's egg, small animal, binatang kecil, and insect, dan serangga. Kebanyakan dari mereka tinggal di hutan. Most of them live in the forest. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kegiatan yang kedua, yaitu menganalisis ya. Kita membuat tabel. Tabelnya juga sudah dicontohkan dalam halaman ini. Di halaman ini yaitu di situ ada tabel nomor ya, animal binatang, habitat tempat tinggalnya, food makanan, activity kegiatan, and characteristics dan karakteristiknya. Oke, nomor 1 sudah dicontohkan. Di situ adalah tadi teksnya nomor 1 elephants. Contohkan itu di situ habitat atau tempat tinggalnya adalah Afrika and Asia. Di teks tadi disebutkan juga most of them live in Africa and Asia. Jadi tempat tinggalnya disebutkan di situ Asia dan Afrika. Kemudian food, makanannya adalah grass and plants. Nah, ini sesuai dengan teks ya. Yaitu pada kalimat terakhir they eat grass and plants.
Kemudian pada kolom di situ adalah activity, kegiatannya. Nah, kegiatannya apa? Kita cari di tag. Ternyata dicontohkan use their long trunks to put food and water in their mouth. Jadi kegiatannya mereka menggunakan belalainya yang panjang untuk menaruh makanan dan air ke dalam mulutnya. Dan yang terakhir, karakteristik. Nah, ciri-cirinya hewan ini dibanding ciri-ciri hewan yang lain yang sangat membedakan apa karakteristiknya? Di situ dijawab adalah are the heaviest land animal. Jadi seperti dari kalimat pertama ya, gajah adalah binatang darat yang paling berat. Ya. Jadi memang kalau yang paling berat bukan gajah ya, ada hewan paus, tapi di situ ada untuk membedakan adalah dia hewan darat yang paling berat. Oke, kita lanjutkan mengisi secara berkelompok ya. Kita Bapak ikut berkelompok di sini ya. Mengerjakan nomor 2. Nomor 2 teksnya tadi adalah harimau ya, harimau. Oke. Harimau. Jadi animalnya kita isi dengan tigers ya. Harimau adalah tigers. Di situ sudah diisi. Terus kita diisikan habitatnya atau tempat tinggalnya di mana. Coba kita cari di situ. Nah, ternyata habitatnya adalah di sini ada kalimat they live in grassland and forest. Ya, jadi jawabannya adalah grassland and forest, yaitu padang rumput dan hutan. Kita lanjutkan food, makanannya. Makanannya apa di situ? Nah, pada kalimat terakhir ada tulisan they love meat to eat. Artinya mereka suka makan daging untuk dimakan, suka daging untuk dimakan. Jadi makanannya kita isi adalah meat. Terus kegiatan si harimau di dalam teks apa ini di sini? Ya, ternyata kita lihat di situ adalah berburu ya. The sheep coat gives them good camouflage when they hunt. Jadi mereka berburu, they hunt ya. Jadi bisa diisi they hunt atau their strip coat gives them good camouflage when they hunt, atau mereka berburu. Terus karakteristik yang lain yang membedakan dengan hewan lain, ternyata di sini adalah harimau adalah sejenis kucing ya. Nah, jadi ditulis di situ adalah the biggest of all cats. Jadi kucing yang paling besar. Oke, sudah bisa semua isinya? Tidak usah Bapak tulis, sudah paham ya? Tulis bagian kalian yang menulis nanti ya di kegiatan 3 kan menulis di buku catatan. Oke, next kita lanjutkan pada teks yang ketiga mengenai beruang. Ya, yang ketiga sudah dituliskan di situ ya. Nama binatangnya adalah beruang pers ya. Kemudian di situ kita analisis nih habitatnya di mana dia tinggal, di mana itu kita cari di situ. Ketemu bahwa mereka tinggal di bagian utara dari bumi ya. Jadi most of them live, pada kalimat itu ya, most of them live in the northern parts of the world. Jadi isinya adalah northern part of the world. Kemudian makanannya, foodnya apa? Kita cari di sini. Dia makan di dalam tag adalah some of them eat meat and some of them eat honey. Jadi makanannya adalah meat atau honey. Ada yang makan madu, ada yang makan daging ya. Kemudian aktivitasnya apa yang membedakan dengan hewan lain? Ternyata kita cari ketemu di kalimat terakhir di sini tuh. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Dia mencari tempat yang bersembunyi untuk tidur panjang atau hibernate. Yang terakhir, karakteristiknya apa? Ternyata dia memiliki bulu yang tebal untuk
melindungi mereka dari dingin ya. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Bahkan di kutub pun ada beruang ya, karena bulunya sangat tebal dan bisa untuk melindungi dari dingin ya. Tapi warnanya putih ya kalau di kutub. Itu bukan karena kalau putih lebih nggak dingin ya, tapi karena putih itu sama dengan salju, mereka kamuflase, jadi tidak terlihat. Seperti salju kan putih, jadi kalau berburu nggak terlihat, tahu-tahu dapat aja. Atau ketika ada mangsa atau pemangsa, nggak ada ya pemangsa ya, yang mungkin karena berburu mereka tahu-tahu dapat. Beda dengan beruang yang coklat atau hitam, kalau di salju kan langsung ketahuan. Jadi karakteristiknya adalah mempunyai bulu yang tebal, baik yang putih maupun yang coklat ataupun hitam. Oke, yang keempat sudah diisi tuh, binatangnya adalah monkeys ya, monyet. Habitatnya cari di dalam bacaan apa itu di situ. Oh, dia tinggal di mana itu? Sudah ketemu belum ya? Tinggal di hutan harusnya ya. Ternyata di kalimat terakhir, most of them live in the forest. Jadi jawabannya adalah forest. Terus makanannya apa saja? Wah, macam-macam ini makanannya. Ini pada kalimat sebelumnya itu, monkey eat plants, birds, eggs, small animal, and insects. Jadi isinya adalah plants, tanaman, telur burung, bird eggs, binatang kecil, small animal, and insect, dan serangga. Terus kegiatannya apa mereka sehari-hari ya? Mereka ternyata adalah kegiatannya berkelompok. Suka berkelompok mereka ya. They live in groups called troops ya. Kemudian karakteristiknya adalah dia adalah binatang yang pintar. Monkeys are clever mammals atau mamalia yang pintar, that can solve problem and hold things in their hands. Jadi mamalia yang pintar yang bisa menyelesaikan masalah dan bisa memegang dengan tangannya. Kan tidak semua binatang ya, hanya beberapa binatang saja, termasuk monyet di sini yang bisa memegang sesuatu dengan tangannya ya. Oke, belajarnya sudah sampai halaman ini. Saya kira untuk bagian ini dulu aja, ini yang terakhir ya. Nanti untuk halaman selanjutnya kita lanjutkan pada video bagian 2, yaitu bab 7 bagian 3 ya. Saya kira itu berarti silahkan kegiatan 3 dilakukan sendiri ya. Tulis ini tabelnya ini di dalam buku catatan masing-masing. Oke, saya kira itu pada video yang pertama ini, video bab 7 bagian pertama chapter 7 part 1. Sampai jumpa pada pembahasan buku paket di bab-bab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.